record nih. Alhamdulillah. Gue udah record nih. Apa lah? Sabar dulu. Udah record dia masalahnya. Udah record. Sabar lu, Cok. Lama banget loh si Julian ini. Sabar dulu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, goblok. Cepetan dong, anjing. Aduh. Anjing lah. Dah, yuk. Siap. Taruh. Wir, kayaknya lu aja dah, Wir. Yang itu dah. Share screen, Wir. Jauh Oke, guys. Lu aja, Wir. Udah semenit nih videonya. Gaji, Makanya nih. Wir. Main cepet. Ada kesalahan, Cok. Boy, udah kelihatan belum, Boy? Udah. Bentar. Ini mana lagi nih? Ini mana ya? Boy, gak Gue bisa. siapa ya? Ketutupan ini, Cok. Atasnya tai. Makanya kan. Ketutupan, anjing. Makanya lu bukan lu dah. Anjing. Gue gak apa-apa sih kalau gue kan baca PPT ini. Iya, makanya. Goblok nih. Desainnya bodoh emang nih yang bikin desainnya nih. Alhamdulillah. Udah kan ya? Aman ya? Aman. Udah. Siap. Siap. Kelihatan nggak ya? Bentar dulu nih, kelihatan nggak nih? Kelihatan. Nggak Kelihatan, nggak Cok. apa-apa kan ya? Aman ya, aman. Udah aman. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Tamahendra bersama kelompok 8. Kelompok saya ada Muhammad Taufik Julian dengan NIM belakang 024. Kemudian Raffi Tamahendra dengan NIM belakang 007. Dan Alzidan Syambuli dengan NIM belakang 016. Bener kan? Ulang. Taruh, Boy, Cok. bentar. Itu kenapa evaluasinya 2 kali? Loh, Evaluasi. bener. Goblok. Dan yang bener, Dan. Bodohnya ayam nih. Hapus, Dan. Gue gelap banget ya. Durasi, Cok. Sumpah. Evaluasi jadinya. Evaluasi. Gue gelap banget ya. Jangan. Lu pakai flash HP, Mau lu maghrib. Gelap banget demi Allah. Pakai flash HP, Ya, gila. ya. Hah? Flash Tuh. HP? Flash HP di depan itu. Gelap. Pi, lu mending gini dulu, Pi. Lu bacain judulnya. Habis itu lu baru perkenalan. Oh iya, benar. Sesuai dengan ininya, slide. Oke. Ini gue ketawa coklat sejul anjing. Gelap banget, Cok. Aku pakai flash HP. Gimana sih flashnya? Lu pakai flash HP. Ditaruh sini aja, taruh depan lo. Taruh depan. Gak bisa, anjing. Gue pegang dong HP gue. Hilang. HP gue pegang dong. Lu senderin dong, lu gak nyender. Lu senderin. Enggak. Gelap banget, tai lah. Gue cepet nih, gue Ayo. nih. Nih, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait proyek UAS Machine Learning dengan judul Evaluasi Kinerja Algoritma Machine Learning dalam klasifikasi sentimen ulasan film. Selanjutnya, dengan kelompok kami yaitu ada Raffi Tirta Mahendra dengan NIM belakang 007, kemudian Alzidan Syambudi dengan NIM belakang 016, kemudian Muhammad Taufik Julian dengan NIM belakang 024. Selanjutnya. Wah, NIM gua 018 lu. Kalau kata gua mah sebutin sendiri gitu loh. Oh iya, udah. Aman. Ulang. Banyak edit nih gua. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait proyek UAS Machine Learning kami dengan judul Evaluasi Kinerja Algoritma Machine Learning dalam klasifikasi sentimen ulasan film. Dengan saya, Raffi Tirta Mahendra dengan NIM belakang 007. Saya Alzidan Syambudi dengan NIM belakang 018.
Saya Muhammad Wafi Julian dengan NIM belakang 024. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Masalah utama yang kami angkat adalah volume ulasan film di IMDb yang sangat besar, sehingga mustahil dianalisis secara manual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan otomatisasi klasifikasi sentimen menggunakan algoritma logistic regression dan TF-IDF yang dikenal efisien untuk pengolahan data teks dalam jumlah besar. Lalu ada fungsi pre-processing. Bisa dilihat di sini di gambarnya. Yang pertama itu kita melakukan inisialisasi tool pre-processing. Yang pertama itu adalah inisialisasi stop word dan stammer. Program ini menginisialisasi daftar stop word dari NLTK serta Porter stammer. Inisialisasi ini dilakukan di luar fungsi agar keduanya tidak perlu dimuat berulang kali setiap kali fungsi dipanggil. Lalu di baris kedua itu yang lowercase dan hapus HTML itu merupakan langkah pertama dalam memproses teks, adalah mengubah seluruh teks, seluruh huruf menjadi yang huruf lebih kecil untuk menyeragamkan format kata. Setelah itu, kode menghapus teks HTML menggunakan regular expression. Lalu yang kedua itu menghapus karakter non-alfabet. Kode membersihkan teks dari karakter yang bukan huruf alfabet, seperti angka, simbol, dan karakter khusus lainnya. Pembersihan dilakukan dengan mengganti seluruh karakter non-alfabet menjadi spasi. Hal ini mencegah terjadinya penggabungan kata yang tidak diinginkan dan memastikan bahwa hanya teks yang bermakna saja yang dipertahankan untuk analisis. Lalu selanjutnya itu ada menghapus tanda baca. Setelah membersihkan simbol dan angka, langkah berikutnya adalah menghapus seluruh tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru. Penghapusan ini dilakukan menggunakan fungsi translate yang efisien. Dengan menghilangkan tanda baca, tokenisasi menjadi lebih bersih dan mudah ditangani oleh model di tahap berikutnya. Lalu selanjutnya itu tokenisasi stop word removal dan stemming. Pada tahap ini, teks dipecah menjadi token berupa kata-kata terpisah. Kemudian kata-kata yang termasuk dalam daftar stop word dihapus karena dianggap tidak memiliki nilai informatif terhadap sentimen. Nah, setelah itu setiap kata yang tersisa ini diproses menggunakan Porter stammer untuk mengubah ke bentuk dasar sehingga variasi kata dapat diminimalkan. Hasil dari tahap ini adalah kumpulan kata yang lebih bersih, lebih konsisten, dan siap digunakan dalam ekstraksi fitur. Ya, next. Lalu, maaf sebelumnya. Selanjutnya Lalu, di sini adalah tahap training model. Nah, training model ini awalnya adalah load dataset. Lalu udah yang kedua itu cut adalah dulu, cut dulu. apa sih nih orang? Cut dulu. Gue belum kelar, goblok. Gue belum kelar anjing. Buru-buru Lu banget bilang dah. lanjut. Tai nih orang ini. Bodoh nih orang. Belum. Udah cut. Lanjut ya. Lanjut di gue dulu ya. Nanti Ya. udah itu yang ngedit si Raffi udah. Ya. Ini ngapa hilang-hilangan sih anjing punya gue? Nambah kerjaan editor nih orang ini. Woi, buruan durasi, Sorry. gila. Sabar, Cok. Aduh, ini kemana sih muka gue? Tolol dah. Nah, langkah terakhir adalah menggabungkan kembali teks. Bisa dilihat join word menggabungkan kembali kata-kata yang telah diproses menjadi sebuah string utuh. Hasil penggabungan ini menghasilkan teks bersih yang optimal untuk digunakan pada proses ekstraksi fitur TF-IDF dan pelatihan model machine learning. Dengan demikian, seluruh tahapan processing ini memastikan bahwa data teks sudah dalam bentuk terbaik untuk dianalisis. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini adalah tahap training model. Nah, di sini awalnya kita load datasetnya terlebih dahulu, lalu setelah itu menerapkan cleaning, yaitu cleaning itu menghapus teks HTML, tanda baca, angka, dan angka yang tidak relevan. Lalu selanjutnya di sini ada split, yang ketiga split data training set dan testing set.
Nah, data training set dan testing setnya itu dibagi 80% training dan 20% testing set. Lalu tahap yang kelima yaitu adalah mengubah teks menjadi bentuk numerik dengan memanfaatkan teknik term frequency inverse document, frekuensi atau TF-IDF. Lalu selanjutnya yang keenam adalah modeling menggunakan algoritma logistik regression dengan parameter maxiter sama dengan 500 dan random state sama dengan 42. Oke, selanjutnya di sini adalah hasil evaluasi modelnya menggunakan confusion matrix. Oke, evaluasi performa dilakukan menggunakan 10.000 data pengujian dan model logistik regression menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan akurasi 89,4%. Berdasarkan classification report, kelas negatif memperoleh precision sebesar 0,90 dan recall sebesar 0,88. Sedangkan kelas positif memiliki precision sebesar 0,88 dan recall sebesar 0,91 dengan nilai F1 score yang konsisten pada rentang 0,89 sampai 0,90. Kemudian selanjutnya, fitur yang paling berpengaruh pada dataset IMDb yaitu adalah seperti berikut, 20 kata paling berpengaruh setelah kita lakukan pemodelan dengan TF-IDF. Grafik ini memvisualisasikan fitur atau kata-kata yang dianggap paling penting oleh model logistic regression. Batang berwarna biru menunjukkan kata-kata dan koefisien positif tertinggi seperti great, excellent, dan perfect, yang menjadi indikator kuat untuk alasan positif. Sebaliknya, batang merah mewakili kata-kata dengan bobot negatif terbesar seperti worst, waste, and awful. Visualisasi ini membuktikan bahwa model mampu mempelajari pola bahasa secara logis, bukan sekedar menebak secara acak. Selanjutnya. Kemudian studi kasus nyata untuk memvalidasi model, kita menggunakan dataset review film Percy Jackson yang diambil dari dataset Rotten Tomatoes untuk memvalidasi model yang kita buat dengan melakukan cleaning untuk mendapatkan clean review sehingga bisa dilakukan pengujian. Seperti yang kita bisa lihat di gambar kiri, itu merupakan hasil dari cleaning yang kita lakukan. Kemudian pada gambar yang di kanan itu merupakan gambar hasil validasi setelah dilakukan pemrosesan. Untuk memvalidasi kemampuan generalisasi model pada data dunia nyata, pengujian dilakukan menggunakan dataset eksternal berisi 149 ulasan film Percy Jackson dan The Olympians. Model berhasil mengklasifikasikan ulasan tersebut dengan distribusi yang sangat seimbang, yaitu yang bisa kita lihat 49,66% sentimen positif dan 50,34% sentimen negatif. Hasil ini mengindikasikan bahwa model memiliki objektivitas yang sangat tinggi dan menangkap polarisasi opini audiens pada film dengan respon yang beragam, membuktikan bahwa algoritma tidak hanya efektif pada data latih, tetapi juga adaptif pada data baru. Next. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya model analisis sentimen berbasis klasik machine learning dengan TF-IDF dan logistic regression ini terbukti mampu memberikan kinerja yang sangat baik. Ditunjukkan dengan akurasi yang tinggi 89% dan metrik evaluasi yang seimbang pada kedua kelas sentimen. Tahapan pre-processing seperti normalisasi teks, pembersihan karakter, penghapusan stop word, dan stemming berhasil meningkatkan kualitas representasi sehingga model lebih akurat dalam mengenali pola bahasa. Pengujian pada ulasan film Percy Jackson, yaitu dataset eksternal, juga menunjukkan kemampuan generalisasi model yang kuat dengan distribusi sentimen yang seimbang dan sesuai dengan respon publik yang beragam. Secara keseluruhan, metode klasik machine learning masih relevan dan efektif untuk analisis sentimen berbasis teks, serta dapat diterapkan pada berbagai sumber ulasan film untuk mendukung evaluasi dan pemahaman opini audiens secara otomatis. Oke, sekian presentasi terkait proyek UAS Machine Learning dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.